Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Kemudian alhamdulillah, salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mana selanjutnya ini materi sejarah kebudayaan Islam, yaitu bagaimana tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Dengarkan sedikit daripada cerita yang ulun kutip dari sebuah buku sejarah kebudayaan Islam. Kota Makkah adalah salah satu kota yang berada di negeri Hijaz di Jazirah Arab. Nah, jadi kota ini dulunya kota halus saja, penduduknya sangat sedikit. Kota Makkah ini didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Di kota Makkah terdapat peninggalan Nabi Ibrahim dan peninggalan Nabi Ismail. Nah, di antaranya adalah sebuah bangunan suci yang dikenal di seluruh dunia, yaitu Ka'bah. Kota ini pula terdapat sumber mata air peninggalan Nabi Ismail alaihissalam yang disebut sumur Zam-Zam. Sekarang kota Makkah sudah berkembang pesat dan sangat ramai. Kemudian masyarakat Arab sekarang sudah modern sama dengan kehidupan masyarakat lainnya di dunia. Kehidupan masyarakat Arab yang sekarang kita ketahui sangat berbeda dengan kehidupan masyarakat Arab zaman dahulu. Bangsa Arab sekarang sudah sangat maju, merupakan salah satu negeri yang sangat kaya karena salah satu negara penghasil minyak paling besar di dunia. Tapi tahukah bagian pian, apa kehidupan, tradisi dan kondisi sosial orang Arab, budaya Arab sebelum datangnya Islam? Nah, tahukah pian itu? Kemudian simak. Yang pertama, kehidupan masyarakat Arab sebelum Islam itu lebih dikenal dengan sebutan zaman jahiliyah. Nah, kemudian hidupnya tuh kada teratur. Nah, karena yang kita lihat sekarang. Nah, habis itu kehidupannya sangat keras. Habis itu suku-suku hidupnya bersuku-suku, berkelompok-berkelompok. Di antara kelompok atau suku itu saling perang. Nah, jadi tempat tinggal mereka itu terbagi menjadi dua, yaitu di perkotaan dan di pedalaman atau dusun-dusun. Jadi orang yang berdiam di kota, kehidupannya sudah tetap, pekerjaannya antara lain berdagang lawan bertani. Nah, habis itu sementara orang-orang yang tinggal di pedalaman, di dusun-dusun, mereka yang tinggal di padang pasir yang luas yang gersang, nah gawiannya adalah beternak dan sebagian kecil adalah sebagai petani. Nah, masyarakat yang tinggal di dusun-dusun tadi, di lembah-lembah dan di gurun disebut suku Baduy. Jadi ini mempunyai tradisi tidak suka menetap di suatu tempat, tetapi ini suka berkelana pindah mencari tempat-tempat yang subur, yaitu tempat yang banyak rumput dan sumber air untuk menggembalakan hewan ternak mereka. Apabila itu sudah tidak subur lagi, mereka berkelana mencari tempat baru yang subur. Nah, lanjutnya yang kedua, tradisi kepemimpinan kota Makkah pada zaman sebelum Islam. Nah, Makkah ini salah satu kota yang kada pernah dijajah oleh bangsa lain. Tetapi penduduk Makkah pada zaman jahiliyah tidak mempunyai pemerintahan yang teratur. Nah, tradisi pemerintahannya dilakukan secara adat dan jabatan pemimpin mereka dipegang oleh suku yang besar atau yang kuat. Nah, sebagaimana mirip dengan hukum rimba. Jadi salah satu tugasnya adalah menjaga Ka'bah, Baitullah tadi, yang diyakini sebagai rumah suci. Nah, menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, pemimpin kota Mekah itu dipegang oleh suku Quraisy. Oleh karena itu, yang berhak mengurus Ka'bah adalah keturunan suku Quraisy pada saat itu. Yang dipercaya mengurus Ka'bah adalah kakek Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdul Muthalib. Nah, jadi beliau ini mengurus Ka'bah. Kemudian pekerjaan tersebut suatu kepercayaan yang terhormat dan sangat mulia. Nabi Muhammad SAW ketika itu menyebarkan agama Islam. Ka'bah sering dikunjungi oleh kabilah-kabilah atau kelompok-kelompok atau suku-suku dari penjuru Jazirah Arab, dari kabupaten-kabupaten, bahkan perdesaan-perdesaan di daerah Arab tadi.
Nah, terutama musim haji itu pada bulan Dzulhijjah. Mereka datang ke Ka'bah untuk melaksanakan ibadah haji yang sering dilakukan oleh nenek moyang mereka sejak berabad-abad lamanya. Jadi tugas utama Abdul Muthalib adalah menerima tamu-tamu tersebut selama ianya mukim atau bertetap atau berdiam di kota Mekah. Penduduk Mekah pun diperintahkan agar mengisi penuh jambangan air minum mereka dengan air zam-zam diberikan kepada tamu-tamu yang datang mengunjungi Ka'bah tersebut. Itulah salah satu kemuliaan yang diberikan kepada keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup ini dulu. Semoga ini bermanfaat. Hadallahu wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.